Nak, ayah bawa pulang. Mewarisi bisnis keluarga. Kakping. Dingga-dingga, kau berhasil dapat klien besar lagi. Pasti dapat promosi dan naik gaji. Ya, nanti jangan lupa traktir, ya. Pasti. Perusahaan belum mengumumkan siapa manajer penjualan? Ada yang sudah buru-buru traktir. Sungguh konyol. Semuanya, hari ini saya umumkan satu hal. Perusahaan kita, orang yang dipromosikan ke jabatan manajer penjualan adalah Kerja keras selama ini, akhirnya terbayarkan. Nuanyuan. Terima kasih semuanya. Di perusahaan kita ini, seharusnya bukan milikmu. Kinerja penjualan terbaik, apakah ini salah? Luping. Orang sepertimu, sumerhadapmu takkan naik jabatan. Selamat. Terima kasih, Manajer Wang. Nuanyuan sayang, tetap semangat. Mari kita beri tepuk tangan meriah. Selamat untuk Su Nuan. Luping, kenapa kamu tidak bertepuk tangan? Aku bicara padamu, tidak dengar aku? Jangan. Dia menjalin hubungan dengan direktur perusahaan ini. Ada hubungan dengan Tuan Muda Zhou. Kau takkan bisa menyanyinya. Apa-apaan kamu ini? Pemimpin bicara pada sikapmu seperti apa ini? Baiklah. Absensi penuh bulananmu hilang. Bonus juga batal. Segera kembali bekerja. Sudahlah. Luping, kalau kamu tidak mau kerja, pergi sekarang juga. Diam kau. Ayah, Anakku, ayo pergi, ikut ayah pulang. Mewarisi bisnis keluarga. miwarisi. Bisnis keluarga. Ayah. Anakku, akhirnya aku menunggu hari ini. Ayah, ayo pulang. Luping, kuperingatkan kau, kalau kamu berani pergi hari ini, jangan harap bisa kembali seumur hidup. Ternyata aku ini anak orang kaya. Lihat tampangmu yang tak menjanjikan. Masuk ke dalam rumah. Ayah, kenapa tidak bilang dari dulu? Rumah besar ini, meja besar ini. Anakku, ganti pakaian pelayan. AAPA. Pilayan. Dasar anak nakal, Nona akan segera kembali. Jadila pinter, jangan bodoh. Profesi pelayan pria ini, banyak orang berebut ingin bekerja. Kalau bukan karena ayahmu, lewat jalur belakang, kamu takkan bisa masuk. Ayah, kau bilang warisi bisnis keluarga. Jadi pelayan orang lain. Ambil ini. Jangan remehkan jadi pelayan. Ini butuh kesabaran, dan juga harus cerdik. Yang terpenting, harus tahan banting. Ayah, dulu kau tidak seperti ini. Kau tidak bilang begini padaku. Ani, apa yang kukatakan? Kau bilang APA. Pria sejati lahir di dunia. Takkan berputus asa merendah. Tenggaya, takkan mau anjing pun jadi pelayan. 20.000. Sebulan. Termasuk makan dan tempat. Kau mau kerja tidak? Saya mau. Kalau anjing tak mau, saya mau. Ayah, saat saya bekerja, jangan khawatir, saya pasti akan membuat
Bisnis pelayan kita berkembang. Maken, tempat, Arsharibu Sebulan. Langsung meneruskan bisnis ayah. Hemat 20 tahun jalan memutar. Benar-benar anak ayah hebat. Anak pun hebat. Nona sudah kembali. Anakku, bagus kan? Benarkan ini? Nona datang. Nona terhormat. Halo, saya pelayan pria paling setia. Nama saya. Lu Ping. Kita bertemu lagi. Kok bisa kamu? Song Qingyu. Mengapa? Kau bilang, setelah lulus akan menikahiku. Mengapa? Lu Ping. Aku sudah punya tunangan. Qingyu. 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 Tidak mungkin. Aku tak percaya. Qingyu, kau bilang akan selalu cinta aku. Kau bilang setelah lulus akan menikahiku. Qingyu. Ada apa ini? Kenapa bos? Dia pacar cinta pertamaku. Ayah minta maaf padamu. Sebenarnya dia memberiku terlalu banyak. Paman Lu. Ini yang telah kejanjikan. Terima kasih, Nona Song. Kalian bicara saja. Saya pergi dulu. Ayah, kamu. Kenapa kamu masih marah padaku? Tidak berani. Apa kamu tidak berani? Atau tidak mau? Pakaianmu bagus. Song Qingyu. Kita berdua sekarang sudah tidak punya hubungan lagi. Tolong jaga batasanmu. Kamu pengasuhku. Aku tuanmu. Baiklah. Aku tidak mau jadi pengasuh lagi. Boleh berhenti. Denda 10 miliar, bayar. 10 miliar. Anakku, ini loh, surat warisan. Tanda tangani ini. Ayah, harta warisan besar ini. Semua akan jadi milikmu. Oh. Cepat tanda tangani. Liu Iargo. Kau menghancurkanku. Aku lapar. Aku mau mie buatanmu. Baiklah. Oke deh. Aku. Dasar jalan. Dulu kau putuskan aku. Sekarang kau permalukan aku. Lihat saja nanti. Sekarang juga ku buat. Lu Ping. Tampaknya kau masih suka aku? Maken. Makanlah ini. Bukankah kau paling suka pedas? Ku bikin kau kepedasan. ITU. Mie siap. Makan selagi panas. Kenapa pakaianmu begitu? Untuk apa pura-pura, bukan tak pernah melihat.
Song Qingyu. Melawangku. Kau masih belum bisa. Aku Kenyang. Bersiaplah, antar aku ke kantor. Bukan. Ini tak mungkin. Song Qingyu. Kau memang hebat. Ibu Song, saya antar Anda ke kantor. Tidak perlu. Hari ini ada yang antar saya. Mau kemana? Ibu Song kan dari grup Song, CEO wanita. Bernilai ratusan mil. Kau naik skuter listrik. Antar CEO ke kantor. Tidak punya SIM. Saka-saka. Song Qingyu. Kesal ya? Kalau kesal, pecat saja. Hei, Presiden Direktur. Bukan Song Qingyu. Kamu gila? Punya mobil mewah kok tak naik. Naik skuter butut saya ini. Jangan banyak bicara. Saya parong gaji. Sekretaris Lin, kembali ke kantor tunggu saya. Ha, Duduk yang benar. Ibu Song. Lu Ping. Akankah kau cinta saya selamanya? Ya. Ibu Song, tapi tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti ini. Ibu Song. Luping, kamu sengaja, kan? Tidak suka saya? Mau pecat saya? Ibu Song, orang seperti dia, pengasuh pria tidak kompeten, memang harus dipecat. Ambil gaya hari ini, berikan padaku. Beli baju baru. Bajumu lusuh sekali. Kalau tidak, orang akan kira saya, Song Qingyu bangkrut. Apa yang kau lihat? Ini, ambil. Punya uang hebat ya? Hello. Luping, Kaperzi gimana gaji bulan ini? Tidak mau lagi? Saya. Song Qingyu, kau kira aku Luping gampang diinjak-injak? Tunggu sampai ku habiskan uangmu, baru lihat apa kau pecat aku. Semuanya, hentikan dulu pekerjaan. Sebentar. Belakangan ini, ekonomi global sedang buruk. Kinerja perusahaan ikut menurun. Saya harap semua bisa bersama perusahaan melewati kesulitan. Lembur tanpa dibayar tiap hari, 3 jam. Lembur tanpa bayaran. Saya masih harus kerja sambilan. Pelan-pelan, cari kerja sekarang sulit. Perusahaan baru saja PHK banyak orang. Jika tidak ada yang menolak, maka tanda tangani kontrak dengan perusahaan. Berjanjian lembur segera tanpa bayar. Saya menolak. Luping, Kenapa kinerja perusahaan buruk? Kita harus berbagi kesulitan. Lalu saat kamu menghasilkan uang, kamu tidak terpikir membaginya dengan kami. Benar. Ya. kamu mengerti apa? Seberapa banyak saya sudah berkontribusi? Kamu tahu? Itu memang tugasmu. Kita datang ke perusahaan hanya untuk mencari uang, bukan untuk berbagi kesulitan denganmu. Perusahaan ini kinerjanya buruk. Perusahaan tidak untung. Malam memotong kuntangin kami. Oh ya? Atas dasar apa? Kamu. Kamu apa? Saat aku tinggal di basement, kamu tidak datang padaku untuk berbagi kesulitan denganku. Aku. Memangnya aku kenapa? Apa aku ayahmu atau ibumu? Aku harus memanjakanmu? Kamu, apa maumu sebenarnya? Melakukan apa? Semuanya. Malam ini tidak ada yang boleh lembur.
Dihau KTV. Aku traktir. Kak Ping hebat. Hebat. Siapa berani pergi? Tidak takut dipotong gaji? Gaji sebulan hanya 3,000. Keiji, kamu potong sedikit demi sedikit. Kamu hanya dari perusahaan, seorang manajer departemen. Jabatanmu kecil sekali. Memangnya kenapa? Suka memotong, kan? Kakap. Ini bagus. Kawan-kawan, waktunya makan. Kak Ping. Ani Ding Shang. Restoran paling top di Shanghai. Saya dengar. Satu mangkok nasi goreng. Harganya ratusan ribu. Nasi goreng apa lagi? Datang ke sini harus yang mahal. Hotel Ginseng ini, ternyata sampah apa saja bisa masuk juga. Siu Niwan. Nuanwan. Siapa orang ini? Tuan Zhou, dia itu. Dia dari perusahaan kita, Sempa. Sekarang sudah dipecat. Dan kalian semua tidak mau lembur di kantor. Bersama Lu Pingasai, ngapain ikutin si sampah itu? Tidak mau kerja lagi? Yukin. Ini jam pulang kami. Dengan siapa kami? Apa urusannya denganmu? Ya. Di luar belum gelap. Siapa yang izinkan pulang? Pekerjaan sudah selesai? Target kinerja tercapai? Cepat kembali, sana kembali kerja. Yukin. Kau pacaran di sini dan membuat kami lembur. Baik, saya berani. Ya, saya juga berhenti. Kalian semua sampah. Kalau kalian tidak mau, banyak yang mau menggantikan. Mana satpamnya? Satpam. Para buruh hina ini, usia mereka. Mengganggu pengalaman makan saya. Kakap. Bukan. Kamu. Kau pikir hanya kau yang kaya? Masa? Kalian sekumpulan pekerja hina. Pikir kalian punya uang juga? Pilihan. Apa yang Anda butuhkan, Tuan? Di tempat Anda, apa hidangan termahal? Sudahlah. Samuel Heidengan di sini. Sajikan semuanya untukku. Pekundang Pak. Apa kau tahu makan di sini? Berapa biayanya? Berlegak. Kau punya nilai berapa? Saya tahu persis. Sebulan. Hanya dapat 3.000. Bahkan menu termurah di sini tidak mampu beli. Saya sarankan. Bayar tagihan dulu. Oh. Saya bayar tagihan dulu. Kau pikir ini warung pinggir jalan? Kak Ping. Kurasa sebaiknya jangan. Sudah. Jangan khawatir berlebihan. Ayo pergi. Song Qingyu dulu mempermainkan perasaanku dan menjadikanku babunya. Mempermalukanku. Saya pakai sedikit uangnya. Kenapa? Kalian buang-buang begitu uang perusahaan? Mulai hari ini, gaji petinggi dipotong setengah. Ekonomi global belakangan ini, situasi umum tidak baik. Kita harus belajar. Hemat dan hemat. Alipay memotong 10 juta. Alipay memotong 10 juta. Alipay memotong 10 juta. Pasti Luping. Presiden Song. Dia berani menghamburkan uang Anda hanya dalam sehari. Dia menghabiskan 80 juta. Sekarang di kartu tersisa 20 juta. Saya akan hentikan kartunya sekarang. Tambah 10 miliar lagi untuknya. Baik. Menunggu APA? Tidak cukup? Tambah 100 miliar lagi. Apa? Gesek kartu. Ini kartu hitam. Kau terlalu banyak nonton drama? Pikir pakai kartu hitam bisa seenaknya gesek? Baik, Tuan. Kartu Permisi. Apa makanannya datang sekarang? Ya, datang sekarang. Semakin cepat semakin baik. Baik.
Enaknya menghabiskan uang mantan pacar. Kenapa punggungku terasa dingin? Kenapa dia ada di sini? Kak, tidak mau memberiku uang. Kalau begitu pecat saja aku. Aku punya banyak uang. Tapi kau berhenti, jangan harap. Ini saja tidak bisa. Song Qingyu, kalau budget Janggon salakan aku. Lu Ping, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Tentu saja. Aku hasilkan sendiri. Nuan, orang macam ini. Berapa banyak uangnya? Aku kira itu seluruh hartanya. Orang miskin ya tetap miskin. Pakai uang terakhir demi gengsi. Otaknya rusak, ya? Bukan. Begini, kalau kau tidak terima, kita buktikan saja hari ini. Lihat saja siapa yang lebih kaya. Sayang lihat ya. Baiklah, ayo kita bertanding. Jika ada yang kehabisan uang duluan, dia akan berlutut di izini. Bersujud 3 kali padanya. Tidak masalah. Semuanya, malam ini, semua biaya di sini. Saya yang bayar, Zhou Wen. Kak Wen, biaya total di sini jutaan. Kalau menyelidikkan, lupakan saja. Atau berlutut dan bersujud. Pelayan. Bayar pakai kartu. Baik, Tuan. Ini kartu dan struk Anda. 8 juta. 8 juta. Berapa tas bisa ku beli? Looping. Sekarang. Berlututlah padaku. Apa aku kalah? Anda semua di sini. Apa ada anggur enak di sini? Kami punya Lafite di sini. Tahun 82. 1 botol Lafite per orang. Bayar pakai kartu. Tuan, Anda yakin mau 1 botol per orang? 1 botol harganya. Anak nakal. Kau harus tahu, 1 botol Lafite, 82, setara gaji setahunmu. Perlu ambil pinjaman untuk beli? Peng Peng. Kurasa kita sebaiknya. Kurangi omong kosong. Bayar pakai kartu. baik, Tuan. Pelayan. 2 botol per orang, bayar kartu. Looping. Sekarang, berlututlah padaku. Looping. Apa kamu tidak sanggup? Pilihan. Di sini, anggur termahal apa? Romane Conti. Tahun 90. Baik. 3 botol per orang. Tidak. 10 botol per orang. Mari kita rayakan. Potongan Alipay 10 juta. Piakasong. Itu semua uang Anda. Bayarkan untukku. Kak Wen, Anda tidak bisa gesek lagi. Maaf. Tuan Ju. Kartu ini sudah limit. APA? Limit. Kau tahu uang di kartuku? Berapa banyak? Untuk Lafite yang Anda pesan, bernilai 80 juta. Ini tagihannya. 80 juta. Bagaimana mungkin? Bangku. Pasti kamu, anak miskin. Kau dan hotel ini menipuku. Aku menipu uangmu. Aku habiskan 500 juta. Aku menipu uangmu. Lihat baik-baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Lu Ping, bagaimana mungkin kamu punya uang sebanyak ini? Cat. Mantan pakar. Memang punya uang. Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Hahaha. Looping. Kamu sangat lancang.
Kartu Nona Song saja berani kau curi. Nona Song siapa? Kembalikan padaku. Aku sudah bertahun-tahun di industri ini. Kartu hitam premium berawalan 0. Hanya ada satu di seluruh Zhonghai. Untuk Presiden Grup Song. Milik Nona Song. Kau tahu siapa dia? Tentu saja aku tahu. Kau tak tahu apa-apa. Bukan levelmu. Presiden Grup Song, Nona Song, adalah orang terkaya di Zhonghai. Di usia muda, sudah memiliki aset ratusan miliar. Juga wanita tercantik pertama di Zhonghai. Kau bilang kartu ini bukan kau curi. Masa dia memberikannya padamu? Luping. Kita hampir saja benar-benar tertipu olehmu. Kau berani mencuri dari orang terkaya Zhonghai. Kartu hitam premium. Kau tak takut sama sekali? Jika Nona Song tahu, dia akan mencincangmu dan melemparkanmu ke laut untuk dimakan ikan. Anda berdua, mengkingkah? Kartu hitam ini adalah Nona Song yang kalian maksud. Diberikan langsung olehnya padaku. Hahaha. Kau itu apa sih? Bajingan kecil. Nona Song. Sungguh sosok legendaris. Dia, seorang wanita, hanya dalam 3 tahun berhasil meraih Hak wahres Grup Song. Setelah itu, dengan kekuatannya sendiri, menciptakan Grup Song, raksasa bisnis seperti itu. Aku tak takut memberitahu. Pendukung keluarga kami adalah Grup Song. Tengkap sampai Ainian Taku. Bawa ke kantor polisi. Bukan kalian. Berhenti. Presiden Song. Luping. Agar kamu bisa pamer. Kau rela berkorban besar. Bahkan aktor pun sudah disiapkan. Kau tak Kim bilang. Dia adalah orang terkaya Zhonghai. Nona Song Qingyu kan? Hahaha. Kau berani memanggil nama besarku langsung? Gadis ini lumayan cantik. Berapa Luping membayarmu? Aku beri 2 kali lipat. Mainlah dengan kakak. Sungguh berani sekali. Cepat berlutut minta maaf pada Nona. Seluruh Zhonghai, belum ada yang berani minta maaf pada Kak Wen. Kau tahu siapa Kak Wen? Dia adalah dari Grup Yo, putra mahkota, dan ayahnya adalah ketua Grup Yo. Aduh. Jika tebakanku benar, Grup Yo ini seharusnya anak perusahaan dari Grup Song. Tentu saja. Jika saya menyinggung Grup Yo, Song Qingyu pasti tidak akan. Karena saya hanyalah pengasuh melawan mitra bisnis keluarga Yo Pertendak, maka dia hanya bisa memecat saya. Sekarang kau tahu identitasku, kan? Cepat berlutut. Aduh. Dengar baik-baik, Grup Yo MU itu bukan apa-apa. Berani kau memukulku? Kau bahkan berani meludahiku? Percaya tidak? Dengan satu kata, aku akan membuatmu tidak punya tempat tinggal. Lagi di Zhonghai. Kalau begitu, percaya tidak kau. Dengan satu kata dariku, akan membuat Grup Yo tidak bisa lagi bekerja sama. Luping. Apa yang kau bicarakan? Grup Ju dan Grup Song. Telah bekerja sama erat bertahun-tahun. Grup Song adalah mitra bisnis yang penting. Bagaimana mungkin Presiden Song, karena dendam pribadi Anda, akan mengabaikan kerjasama dengan Grup Yo? Tidak mau ya? Kalau begitu, pecat saja saya. Baiklah. Akhirnya aku bisa lepas dari wanita ini. Nona jadi marah. Mulai hari ini, keluarga Yo, Grup Yo, dihapus dari Zhonghai. APA. Tidak mungkin, Kak. Aku memintamu memecatku. Mengapa kau menghapus keluarga Yo? Sekarang kau puaskan? Dai seluruh Zhonghai, belum ada yang berani berkata. Akan menghapus keluarga Zhou. Sungguh menggelikan. Keluarga Runan Youku berasal dari lebih dari 2000 tahun lalu, di masa dinasti Han Raya. Bertahan selama 100 generasi. Sejak 1000 tahun lalu di dinasti Han Raya, menduduki jabatan tertinggi, memiliki kebajikan dan kehormatan. Meskipun ada kemunduran setelah itu, tetap masuk dalam daftar keluarga terpandang. Di Zhonghai, keluarga langka berusia 1000 tahun. Anda, berani-beraninya kau pada seorang Putra bangsawan berusia 1000 tahun. Berkata lancang, hari ini kau harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Jika tidak akan ada tempat bagimu. Di seluruh Zhonghai. Luping barusan menyuruhmu berlutut. Kau tidak berlutut. Sekarang Tuan Muda Zhou marah. Apa kalian sanggup menanggung akibatnya? Ini sudah kelewatan.
Ini, bagaimana kalau kita lupakan saja? Keluarga Runanyo, Bajmer, adalah bangsawan yang tak terjangkau. Bagiku, hanyalah semut yang bisa dihancurkan dengan mudah. Anda, Nona muda ini bicara, terlalu sombong. Apa yang terjadi? Ayah, Orang miskin ini bahkan menyewa aktor berkata akan mengenyahkan keluarga kita. dari Zonghai. Keluarga You dari Runan ini, meski tak lagi sejaya dulu saat menguasai dunia, tapi bukan berarti siapapun bisa menghina kami. Muka keluarga bukan hanya merupakan muka kami, tapi juga melambangkan muka 4 keluarga besar Zonghai, bahkan keluarga Song dari Shangjing. Hari ini, kalau kalian tak bisa memberi penjelasan masuk akal, mungkin sulit meninggalkan tempat ini. Nona, Yo tetaplah salah satu. 4 keluarga besar Zonghai. Kalau kita bermusuhan dengan mereka, Keluarga Yao dari Runan sama sekali tak berarti. Apa yang disebut empat keluarga besar Zonghai itu hanya sekelompok semut. Kau cari mati. Baza Kotanji Sekali. Who are you? Ayah, Dia aktor yang dia sewa, mengaku sebagai Nona Song dari grup Song. Omong kosong. Meski aku belum pernah melihat Nona Song dia adalah putri ketiga, keluarga Song dari Shangjing. Berkedudukan dan berkuasa, mana mungkin bocah kampungan seperti kau yang berpura-pura. Awas. Serait dia keluar. Buka pakaiannya, arak keliling untuk peringatan. Tunjukkan keperkasaan keluar. Tunggu. ayah, yang lain tak kupedulikan. Tapi si gadis ini, bisakah diserahkan padaku? Baik. Sayang, kau kukap cantik juga. Untuk apa ikut sampah seperti Luping? Cari masalah? Ikuti aku saja. Kemewahan semuanya kau dapat. Ini urusan antara kita berdua. Tak ada hubungannya dengan dia. Ko. Siapa kau sebenarnya? Bisa apa kau menawariku? Awas. Seret dia pergi. itu tukang pukul andalan Yo. Kok bisa kalah? Sudah kukatakan, urusan ini hanya antara kita berdua. Tak ada hubungannya dengan dia. Jangan sok hebat hanya karena bisa berkelahi. Berani lawan Ju di Zonghai? Sulitkan hidupmu. Putraku benar. Sekarang, aku sebagai ketua grup Yo akan mengeluarkan perintah penangkapan untuk seluruh Zonghai. Seluruh kota mencarimu. Nona, Yo lancang melawan atasan. Bagaimana harus kita tangani? Silakan Nona putuskan. 5 menit. Kuninginkan Yo dihapus dari Zonghai. 3 menit untuk hapus Yo dari Zonghai. Sudah mau mati, masih keras kepala juga? Begini saja, kalian berlutut sekarang, dan sungkem meminta maaf pada kami. Mungkin Tuan Yang Zhou kalau senang, akan memaafkan kalian. Baru bertindak setelah lihat peti mati. Keluarga Yo bukan hanya salah satu 4 keluarga besar Zonghai, tapi juga bersandar pada keluarga dari Shangjing. Pohon raksasa ini, dasar kalian sampah. Berani-beraninya keluarga. Sungguh mimpi di siang bolong. Ayah, itu bacanya Ki, bukan Zi. Oh. Wahahaha, perintah pemburuan sudah berlaku. Sekarang kalian akan dengar sendiri bagaimana nasib kalian hari ini. Direktur Yo, Selaka, Langit Runtu. Longirantu? Apa maksudmu? Jelas sekarang. Grup Song tiba-tiba tarik investasi. Rantai dana kita putus. Sekarang semua mitra kerja datang menagih. Mereka memutuskan semua kerjasama dengan grup Yo. Apa ini? Ayah, Apa yang ayah lakukan? Jangan pegang aku. Yang benar saja, kau ini ketua grup Yo. Masa takut sama mereka? Diam. Nyonya Song, aku yang tak mengenal Gunung Tai. Maafkan aku sekali ini saja. Sekarang baru menyesal? Telat. Tuan Lu, kasih aku satu kesempatan. Aduh ayah, buat apa bersujud pada sampah ini? Dasar kau anak durhaka penghancur. Cepat bersujud. Plak. Suara tamparan. Dasar kubuta. Berani ganggu orangnya Nyonya Song. Cepat, minta maaf pada Tuan Lu. Sekarang, sepayat. Aku rasa tidak perlulah. Mulai sekarang, barang siapa hina Lupi, kuhantam wajah, kejejakan bahannya, dan kukatakan, pria Song Qingyu ini terlahir luar biasa. Panglima sepanjang masa.
Kau mau bunuh aku apa? Ketua Song Jangon, keluarga Yo itu mitra utama. Grup Song, tanpa mereka, Grup Song bisa rugi lebih dari 10 miliar. Benar, tolong pertimbangkan lagi. Ketua Song. Kata para direktur itu benar. Nilai Yo capai 10 miliar. Kerja zamannya memberi pendapatan 10 miliar per tahun. Hanya karena dia. kau mau. Nyonya Song, lihatlah jasaku pada grup bertahun-tahun ini. Tak ada hasil. Setidaknya ada usaha. Sekali saja. Kusuruh keluarga Yo mati jam 3 malam. Saya Payeng, berani biarkan mereka hidup sampai jam 5. Bawa bulu musang. Sudah di sini. Ayah. Ayah harus selamatkan aku. Selamatkan keluarga Ju. Kenapa enggak dari dulu? Siapa suruh kau ganggu Nyonya? Aku juga tak menyangka. Seperti ini, putri ketiga keluarga Song yang terhormat mau membuang keluarga Yo. Hanya untuk bocah ini. Keluarga ou kita. Taksi mudai tukala. Halo, ini Pangeran Wang. Aku tahu di mana Nona Song sekarang. Dia di Zonghai saat ini. Apa yang kau inginkan? Kau pukul bawah hangku. Habiskan uangku. Menurutmu aku mau apa? Ku peringatkan, aku jual bakat bukan badan. Uang itu kau yang suruh pakai, orangnya juga kau yang pukul, tak ada hubungan denganku. Kau. Song Qingyu, dengar baik-baik. Walau kau kaya dan berkuasa, wajahmu cantik, kakimu jenjang, dadamu montok, tapi kau tak boleh menghina kebajikan. Kuberai tahu, meski kau dapat raganya, hatiku takkan pernah kau miliki. Cuci bajuku. Jangan-jangan, aku yang berandai. Selesai sudah. Aku habiskan banyak uangnya, tapi dia tak marah. Dia sudah mengincarku. Apa yang harus kulakukan? Wangi sekali. Kau sudah bangun? ITU, aku belikan susu kedelai dan cakwe favoritmu. Makan selagi hangat. Sayang. Bangunlah, aku beli makanan favoritmu, susu kedelai dan cakwe. Duduklah dulu, sebentar lagi siap. Pejai-pejai bag ini masak biasa saja. Dandanannya genit banget. Kau coba menggoda? Biasa tak pakai baju pagi hari. Makanan ini sebentar lagi jadi. Bagaimana kalau kau? Aku tak mau makan. Aku ingin. Coba yang lain. Sudah kuduga, Song Qingyu memanggilku, bukan hanya jadi asisten. Dia mengincar tubuhku. Direktur Song, bagaimana kerja sama keluarga Yo? ITU, kau. Jangan salah paham. Aku. Secret Rislin. Kau tak lihat apapun. Mengerti? Oh, iya. Rupanya dia gigolo. Direktur Song ya. Pantasan Direktur Song memanjakannya. Ada apa? Langsung saja. Kemarin dengan keluarga Yo, setelah putus hubungan kerjasama, memicu ketidakpuasan Dewan Direksi. Mereka sekarang semua Ingin menurunkan Anda. Lanjutkan. di antara 4 keluarga besar Zonghai. Keluarga Li setara dengan Yo. Kita bisa lanjut kerjasama dengan keluarga Li untuk membungkam anggota Dewan. Baik. Atur waktunya. Tunggu. Kerja sama dengan grup Li ini sangat penting bagimu? Ada APA. Bodoh. Putri sampai repot-repot, membelamu, memaksa membekotjo, hingga Dewan Direksi marah. Kalau kerjasama dengan Liga nantinya, Putri akan. Ini bukan urusanmu. Tegakmu. Hanya perlu fokus jadi babysitter pria saja. Urisan lain akan kuselesaikan sendiri. Hei,
Bayar aku yang urus. Kerja sama dengan Lee. Kau. Benar. Masalah, Birwell dariku. Maka aku yang harus menyelesaikannya. Kau tahu tidak? Kerja sama kali ini sangat penting bagi Nona Muda. Jika Nona Muda akan kehilangan posisi presiden direksi dan kembali ke Shangjin. Itu bagus sekali. Selama kerja sama ini gagal, maka aku akan bebas darinya. Baiklah, Tuan Song ini. saya percaya padanya. Pasti selesaikan tugas. Omong kosong. Looping. Presiden Lee Group. Dia suka golf. Dan minum teh. Undang dia ke kolam renang. Santai saja. Kalau bicara klien, anggap saja dia teman. Sesama teman. Harus jujur satu sama lain. Anda. Situasi Tuan Lee rumit. Istrinya baru saja meninggal. Sekarang dia tidak punya niat bisnis. Sebaiknya Anda bawa Kesungguhan 100%. Baiklah. Tua dan tak menarik. Juga baru kehilangan istri. Jika nanti aku pergi sesuatu yang menjejakkan, negosiasi pasti gagal. Tuan Lee, Anda datang. Wah, adikku datang. Silakan duduk. Adikku. Sekretarilah. Apa? Ini perusahaanmu. Cara menyambut tamu. Tuan Lee. Ini pertama kali dia keluar bisnis. Jengga ya. Aku panggil kamu adikku. Itu karena aku menghargai. Di luar sana kau Tuan Lee. Di sini. Kau harus panggil aku kakak. Baiklah. Sepertinya keluarga Song Anda tidak berniat bisnis. Permisi. Tunggu. Apa yang kulakukan? Kataku, adikku. Kau sudah di sini. Kenapa buru-buru pergi? Sabar kau. Looping. Kau gila. Tuan Lee, hello. Ayo teman Tuan Lee, mari bersenang-senang. Tuan Lee. Jangan begitu. Tuan Lee. Jangan malu. Ayo bermain bersama. Tuan Lee. Tuan Lee, main. Tuan Lee hebat sekali. Tuan Lee. Hati-hati. Bang, kau bilang, istrimu meninggal. Apa sampai segitunya? Takerlah. Looping. Bisakah kau jangan buka luka lama Pak Lee? Tutup mulutmu. Adikku saja belum. Kau enggesa. Bang. Mulai sekarang ikut aku, jamin hidupmu makmur. Kau diam. Siapa adikmu? Aku menelepon Pak Song. Menelpon untuk pecat kau. Pikir aku? Kesempatan datang. Brengsek. Aku memanggilmu Bung itu sudah menghargai. Jangan langkang. Looping. Habislah kau. Semua tindakanmu hari ini akan kukatakan pada Pak Song. Kau tunggu saya. Bang. Kau terlalu mengecewakanku. Ingat selesaikan tagihan. Saudara Lu. Kau ingin menyadarkanku. Jika istriku masih hidup, dia takkan ingin aku terus begini. Saudara Lu, kau orang baik. Ngayon Song,
Kita bekerja sama dengan grup Yo. Tidak pernah salah. Pendapatan puluhan miliar. Mengapa tiba-tiba hentikan kerjasama? Mengapa tiba-tiba hentikan kerjasama? Benar, Nyonya Song. Kali ini grup Song mengalami kerugian besar. Anda harus memberi kami penjelasan yang masuk akal. Anda harus memberi kami penjelasan yang masuk akal. Saya, Song Qingyu. Tak perlu menjelaskan pada siapapun, Nyonya Song, jika bersikeras dan bertindak sendiri. Maka kami akan mengadakan rapat dewan, melapor ke atasan, untuk memilih ulang. Posisi manajer umum. Kalian harus ingat, bukan kalian Yang membuat grup Song hebat, tapi karena grup Song, baru kalian ada. Sudahlah. Hinggar Nyonya Song sudah mengirim orang. Nyonya Song. Kelo agali. Jika bisa bekerja sama, Nyonya Song. jauh lebih baik dari keluarga Yo. Saya ingin tahu, Nyonya Song. Karyawan mana yang Anda kirim untuk negosiasi? Dengan keluarga Li, Nyonya Song. Ada masalah, pengasuh Luping itu memukul Pak Li. Nyonya Song. Semua gara-gara dia. Bukan hanya Pak Li. Dibawa ke pesta kolam. Tapi juga dipukul. Kerja sama dengan keluarga Li Qi. Luping, Penggazu? Apa maksudnya? Kerja sama sepenting ini, bagaimana bisa? Dikirim pengasuh? Maaf, Marah banget ya? Luping. Pak Song akan pecat kamu. Maaf ya. Secret Rislin. Maksudku agar kamu meminta maaf pada Luping. Ada apa ini? Bosnya dia. Ya, Maaf. Bukan. Song Qingyu. Saya yang menggagalkan kerja sama Anda. Saya yang membuat Anda rugi puluhan miliar. Sayalah yang memukul Pak Li. saya tidak peduli. Kenapa? Asal kamu bahagia. Sekarang lihat saya. Bahagia? Kamu begitu membenci saya? Kalian mau apa? Kurang ajar. Pukul dia. Kamu dan Qingyu beda dunia. Yang akan dinikahinya adalah keluarga Wang dari Shangjing. Camus Agnella Seoran. Sampah rendahan. Jika saya tahu kamu mengganggunya lagi, bukan hanya kamu, bahkan dia juga akan menerima hukuman keluarga. Ambil uang ini. Kamu yang berkedudukan tinggi, nona ketiga keluarga Song. Sedangkan saya hanyalah sekedar sirang, orang kecil tak dikenal. Mengapa kamu terus mengejarnya? Jadi bagaini kamu memandangku. Kalau begitu, Saudara Lu. Seiya Datan, un tuc menant à Tangani Contract. Anda tidak datang untuk memukul saya kan? Pak Li, kenapa Anda ke sini? Saudara Lu. Saudara, saya berterima kasih atas tamparan itu. Itu membuat saya sadar. Bukan, Anda gila. Saya sudah memukul Anda, dan Anda berterima kasih? Seiya Umumkan. Un tuc Saudara Bek Seiya, Luping. Saya keluarkan 20 miliar dengan grup Song, kerjasama mendalam. Baiklah. Pia Kali. Anda tidak menyalahkannya? Yang baru saja memukul Anda. Saudara Lu Benar. Jika istri saya yang telah meninggal masih ada. Dia juga tidak ingin melihat. Saya tidak bahagia. Bukan itu maksud saya. Saudara Lu. Saya mengerti semuanya. Apa yang Anda mengerti? Berbisnis secara normal. Tidak akan di tempat seperti kolam renang. Anda un jeun Seiya Melupakan Mazalalu. Mulai lagi. Saya mengerti. Apa lagi yang Anda mengerti? Presiden Song. Luping dulu seorang sales. Dia pasti sudah riset sebelumnya situasi Pak Li. Itulah sebabnya dia memilih berdiskusi kerjasama di kolam renang. Saya salah menuduhnya sebelumnya. tak disangka Luping. Ternyata kamu kakap-kakap. Bukan. Ini. Ada apa ini?
Apakah ini benar? Adikku. Kenapa duduk saja? Hari ini, kakakmu sengaja mengadakan pesta terima kasih. Ja, Luping. Kau dan Nona Song duduk sini. Kami para karyawan, jadi tak bisa santai. Benar, Luping. Nona Song, lihat seluruh Shangjing. Dikenal sebagai wanita dingin. Tak sekadar ganggu. Dia malah memilihmu jadi pengasuh. Cepat ajak Nona Song berdiri. Ayo bergembira. Apa yang harus kulakukan sekarang? Song Qingyu berencana menjadikanku pengasuhnya seumur hidup. Tidak bisa. Aku tak tahan. Baik. Song Qingyu. Berdiri. Menari. Tidak bisa. Song Qingyu. Kenapa kau pura-pura? Akan ku beritahu. Di perusahaan, kau bosnya. Tapi di sini, kau hanyalah orang biasa. Apa yang kau lihat? Belum pernah lihat pria tampan? Apa kau pikir, keluarga Song kaya? Lalu kau bisa meremehkan orang biasa? Adikku. Apa kau kebanyakan minum? Adik, aku tidak minum. Song Qingyu, akan ku beritahu. Aku paling benci orang seperti orang yang narsis, sombong dan angkuh. Luping. Kenapa kau bicara begitu pada Nona Song? Apa yang kukatakan salah? Di rumah biasanya, di kantor juga, selalu saja begini dengan sikap angkuh, tak peduli pada siapapun. Hari ini kukatakan pada, jika kau tidak mau ikut menari, kau harus pergi. Luping. Akan ku beritahu, menangismu takkan berguna, aku pasti. Luping. Luping. Jadi begini, isi hatimu? Apa yang harus kulakukan? Agar kau memaafkanku? Nona Song memiliki Luping, adikku, semakin kuat dan hebat. Bukan begitu. Ini tidak benar. Aku sudah memaki-makimu. Kau tidak marah? Luping, Nona Song. Luping, Nona Song. Luping, Nona Song. Luping, Nona Song. Ayo, 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 ayo. Kalau menari, ya menari saja. Kenapa mata ditutup? Tidak minum. Song Qingyu. Maafkan aku. Luping, apa yang kau lakukan? Beraninya kau tuang minuman pada Presiden Song. Luping. Apakah akan tiba? Luping. Aku mengerti sekarang bertahun-tahun. Kau pasti sangat menderita. Ah. Kau, apa maksudmu? Aku tahu. Kalian yang berbisnis penjualan, seringkali di luar, membahas kerjasama. Jadi terpaksa minum minuman dari mereka. Kau hanya ingin aku tahu, selama bertahun-tahun, bahwa demi aku, kau menderita begitu banyak. Jangan khawatir, aku akan selalu ada. Aku takkan biarkan orang memaksamu melakukan apa yang tak kau inginkan. Bukan aku. Bawan Tuan Lu berselang untuk Anda. Minum. Minum bersulang. Minum bersulang.
Minum bersulang, minum bersulang, minum bersulang, minum bersulang. Aku tidak mabuk. Aku masih bisa minum. Adik, kau hebat sekali. Lain kali saja. Baik. Pak Li, yang penting Bapak senang. Sudahlah tu tidak sebagai. Kau kuanggap adikku. Baik. Ayo. Mobil sudah sampai. Pak Li. Hati-hati di jalan. Kenapa panggil Pak Li? Panggil aku Kak. Kak. Adik yang baik. Aku duluan ya. Ayo. Ayo kali. Pelen. Kukira dia kuat, ternyata dia hanya memaksakan diri. Aku tidak membiarkanmu bicara begitu. Hari ini, tanpa Lupi, kerjasama kita dengan Pak tidak akan berjalan lancar. Dia hanya pembantu. Kenapa kamu peduli sekali padanya? Aduh, aku lupa kalau Pak Song mabuk. Sifatnya jadi berubah drastis. Kau pernah berjanji padaku. Selamanya. Tidak akan. Mereka. Kamu menarik sekali. Mirip cinta pertamaku. Apa aku sudah mati? Ternyata Luping adalah pacar pertama Pak. Kau tahu bagaimana selama ini aku menjalaninya? Aku ditindas atasan. Aku dipermalukan rekan kerja. Aku tinggal di kamar kos, seharga 300 yuan sebulan. Aku makan roti. Mengapa kau tinggalkan aku? Mengapa kau tinggalkan aku? Maafkan aku. Maaf ya. Secret Rislin. Presdir Song, saya di sini. Tolong kamu pergi. Yang itu saja. Hei, aku tidak peduli. Pergi tangkap mereka yang menindas. Luping kami. Tangkap semua orang itu. Tangkap. Ha? Apa? Jangan begitu. Sipat tangkap mereka. Baik. Kepalamu sakit? Biar ku pijat. Jika video ini tersebar, Siapa sangka bos kita jauh berbeda saat mabuk. Presdir Song. Aku hanya bisa membantumu sampai sini. Luping, akhirnya aku menemukanmu lagi. Ada apa ini? Bagaimana aku kembali tadi malam? Berteriak apa? Bukan begitu, kamu. Aku. Tadi malam kan. Ya. Hei, kamu keterlaluan. Kenapa? Maaf sudah membuatmu kesulitan.
Tidak. Kerjamu tadi malam bagus. Gajimu akan naik. Oh ya, bagaimana dengan sang tua dari asosiasi bisnis? Akan diadakan di pusat konvensi sebuah gala amal. Hari ini, temani aku. Apa aku harus pergi? Ini perintah bos. Tidak bisa menolak. Astaga. Yang ini bagaimana? Biasa saja. Yang ini bagaimana? Yang ini bagus. Apa yang ini agak terlalu pendek? Kita mau ke gala amal. Sebaiknya pakai yang lebih sopan. Lebih pendek lebih baik. Lebih pendek lebih baik. Apa katamu? Oh, maksudku. Dalam sekejap mata, kau sudah masakku. Hatiku. Tapi aku masih merasa sedikit aneh. Aneh itu benar. Pakaian ini terlihat vulgar. Nona besar keluarga Song. Si cantik nomor 1 Songhai. CEO bernilai 100 miliar. Pakaiannya terlihat murahan. Aneh kalau itu pantas. Kalau kau mau ke pesta itu, kau harus pakai yang ini. Kalau tidak, aku takkan pergi. Kau cuma ingin di pesta, mengumumkan di depan umum, mantan pacarmu jadi pelayanmu, lalu menghinaku habis-habisan. Aku takkan bayarkan itu. Baiklah, pakai yang ini saja. Kau serius? Kau ini kenapa? Kaya saja bangga, begitukah? 1 juta. Tinggalkan Song Qingyu. Enak sekali aku. Perkenalkan diriku. Saya pewaris keluarga Wang dari Shangjing. Wang Chao. Tunangan Song Qingyu. Kau dan Qingyu tidak sekelas. Menyerahlah. Ini 1 juta. Hei, tinggalkan Song Qingyu. Ini adalah milikmu. Kau. Astaga. Ini berarti aku harus tinggalkan Song Qingyu dan memberiku uang. Kakak. Kau sanggup baik. Tuan Muda Wang, ya? Apakah Anda sedang mengejar Song Qingyu? Aku punya ide bagus. Tak hanya membuatnya benci aku, tapi juga cepat suka padamu. Bukan. Kau tak seharusnya mati-matian membela cinta. Takkan menyerah? Sadarlah, kakak. Sekarang zaman APA. Orang penjilat pun mulai sadar. Begitulah. Malam ini, aku akan temani Song Qingyu menghadiri sebuah lelang amal. Nanti ambil saja apapun yang tak berharga, lalu bayarkan aku. Menawarnya tinggi. Kau muncul dengan gagah. Aku yang pengkhianat ini dipukuli habis-habisan. Jika begitu, Song Qingyu akan membenciku? Masuk akal. Tapi. Aduh. Kakak. Bisakah kau biarkan Song Qingyu, wanita kejam ini? Semuanya tergantung padamu. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama. Menyenangkan. Harus menyenangkan. Di sini tempat. Hotelnya bagus banget. Iya, di sini. Kau buta ya? Maaf. Minta maaf saja cukup. Ini barang mewah kelas atas. Diinjak sama kamu satpam, jadi rusak. Ganti rugi. Kalian berdua jalan. Mesra nggak lihat jalan. Pak, salahku apa? Bicaranya jaga. Kamu. Dengar ya, hari ini kau wajib ganti. Nggak sanggup ganti, ku beri pelajaran nanti. Ayah. Paman Lu, Anda baik-baik saja? Baik-baik saja. Apa yang terjadi? Mereka nabrak saya waktu jalan, malah minta saya ganti roknya. PAK Song. Saya nggak tahu, dia ayahnya Luping. Roknya harganya berapa? Saya ganti. Jangan. Berani minta. Direktur lu bayar, iya kan? Kau kira saya nggak mampu?
100.000. Nggak usah kembalian. Apa ini? Kurang tuh. Cukup, cukup, cukup. Ayo pergi. Nona Song. Bagaimana kabarnya? Kira-kira ini Lu Ping. Nggak merepotkan kan? Enggak kok, dia Mela. Bantu saya banyak. Siapa yang mau bantu kamu? Dasar anak bandel. Jangan lancang sama Nona Song. Kenapa pukul saya? Bukan ayah. Ayah datang ke sini ngapain? Kamu dengar belum? Pak Lu dari grup Orient. Hari ini mau ke Shanghai. Katanya para jet set Shanghai. Mengadakan pesta kumabutya. Sia-sia banget. Saya juga rasa begitu. Paman Lu. Mau masuk lihat-lihat? Asik-asik. Asik apanya? Jangan bikin ribet dong. Malam ini target saya, supaya Song Qingyu diusir. Kalau ayah di dalam, bisa bubar semuanya. Ayah. ITU, kami berdua ada urusan. Pulang saja dulu ya. Cepetan pergi. Dasar anak bandel. Nona Song. Ini siapa? Babysitter. Penasaran Nona Song. Babysitternya aja. Keren gini. Terima kasih. Pak Zhang. Cuma gigolo doang. Kalaulah bukan karena Dibalakin Song Qingyu. nanti kubreskan dia. Young Master Zhao. Katanya sih, Young Master Wang mau bantu kita? Yang Master Wang kasih tahu. Malam ini, Song Qingyu bakal tendang si gigolo itu pergi. Nanti si sampah itu bisa kubikin susah. Bagus dong. Maaf Pak, bukan tempat untuk Anda. Mungkin ada salah paham nih, saya tamu undangan pesta. Datang ke pesta? Saya palakau. Aku memang diundang. Bolsek. Tanya dia saja. Tanya dia. Ayah. Ayah masuk bagaimana? Maaf. Ini ayahku. Maaf merepotkan. Lu Ping. Kau kuma Babysitter. Nona Song bawa kau. Sudah toleransi. Kau malah bawa ayahmu satpam lagi. Ini lelang sumbangan amal. Bukan pesta amal miskin. Lucu ya? Ada apa ini? Gaduh sekali. Tidak tahu aturan. Bapak Jean. Kenapa ini? Ada satpam di sini? Usir dia. Bapak Zhang Anda kurang tahu. Orang ini adalah ayah dari babysitter. Putri ketiga. Keluarga Song. Ayah babysitter? Kinju. Aku lihat kau besar sejak kecil. Sangat menghargai. Sekarang jadi sembrono. Ini acara penting. Mau bawa babysitter Priamu untuk belajar dunia. Tapi malah bawa juga ayahnya masuk ke sini. Dan kau, dari tampilan bukan keluarga terhormat. Anakmu jadi babysitter, sudah sulit baginya. Sebagai ayah, tak bisa lindungi anak. Tak apa, tapi Jongon bu amazala. Untuk anakmu, dan keluarga Song. Merepotkan. TAPI, ayo. Pak Sean. Mungkin ada salah paham. Aku bukan dibawa Nona Song. Aku Diandang. Kau cuma satpam? Siapa undang kau? Lu Ping. Zuru ayam. Cepat pergi. Malu sekali buat Nona Song. Ayah. Jangan bikin ribut. Bodoh. Lihat. Ini undangan. Asli. Ada undangannya. pesta ini diadakan Bapak Zhang. Bapak Zhang Tak mengirim undangan. Ayah jangan memaksa. Tak ada undangan. Tak bilang dari dia. Sudah. Sesama ayah. Aku pahami maksudmu. Kau tak mau anakmu malu. Undangan ini. Anggap saja dari aku. Kinju. Ikut aku. Kinju. Nyonya di Beijing geber pesan agar aku jaga baik-baikmu. Lihat diri, sekarang jadi apa? Orang macam apa dekatmu? Ayah sampah babysitter pria. Kapan aku kirim undangan? Aku cak. Apa? Ada apa Bapak Zhang? Apa yang barusan aku bilang?
Barusan bilang, babysitterku males. Ayahnya sampah. Aku, salah dengar. Tadi saya bilang, generasi muda harus memahami orang tua. Jangan karena status mereka, lalu memandang dengan sinis. Mengerti? Saya ganti baju dulu. Nanti tolong perkenalkan saya pada ayah perawat pria itu. Perkenalkan? Iya, benar. Segera selidiki. Undangan ini dari mana? Saya. Enak, minuman ini enak. Makan anggur, masih banyak lagi. Anger Crystal. Manis. Ini juga enak. Lihat mereka, kelakuannya seperti orang kampungan. Benar-benar norak, satu perawat, satu satpam. Nona Chung wanting to talk. Aduh, itu grup Junsheng, Cheng Wanqing, Direktur King. Cantiknya luar biasa, dia masih lajangnya. Ngimpi apa kamu yang ngejar dia? Antriannya sampai ke bulan. Di baliknya, punya pendukung kuat. Di Zonghai, dia orang besar. Cantik sekali. Ini, NAK, Sakaya. Jangan ngomong sembarangan. Kalau Song Qingyudenga, kita bisa kena masalah. Lu Ping, di rumahmu tak punya cermin, paling bisa kencingkan? Coba lihat bayangan di air seni. Lu Ping itu apa? Kalau dihormati, cuma perawat Nona Song. Tapi sebenarnya, kau cuma mainannya. Nanti kalau dia bosan, Kau ya disampa. Tahu artinya sepadan? Bisa tulis? Oh, memang harus sepadan. Luping, ayahmu lebih sadar diri daripada kamu. Waduh, sekarang zaman modern, tak perlu gengsi begitu. Memang standar Cheng Wanqing agak lebih rendah. Tapi, yang penting cocok. Wahahaha. apa katamu? Maksudmu, Direktur King tak layak buat kalian? NAK, kalau Song Qingyu tak cocok untukmu, ayah akan kenalkan kau dengan Cheng Wanqing. Aduh, ayah, jangan main-main. Cheng Wanqing ITU, Direktur King siapa? Presiden Direktur Grup Junsheng, kekayaan puluhan miliar. Saya cuma perawat kecil, tak pantas tanya. Kau anakku, dialah yang tak pantas. Tidak demam, ngomong ngawur. Lagi apa sih? Mungkin saya demam. Ayah, jangan jebak saya lagi. Cheng Wanqing ITU, siapa di Rutki? Di matanya, kita bukan siapa-siapa. Hei, kamu salah bicara. Aimo memang punya keahlian. Memang, ayah memperdaya anak sendiri, memang punya keahlian. Pak Satpam, Menurutku, anakmu ini terlalu pemalu. malu-malu. Salam ke orang. Begini saja, Anda pergi. Bantu dia. siapa tahu berhasil? Kamu diam saja. Masuk akal. Kalau suka, Baronila menjejar. NAK, kalau kamu tidak pergi, ayah yang akan pergi. Ayah, kumohon, lihatlah mereka mempermainkanmu seperti orang bodoh. Ni, King. Pia Kazang. Tak disangka, ni. King datang sendiri, rumah kami jadi mulia. Anda terlalu hormat. Kalau begitu tak kami ganggu. Silahkan. New York, Ching. NY. King. Saya Yo Wen dari perusahaan Yo. Boleh minum bersama? Pak Satpam, Apa maksudmu datang sini? Saya mau bicara pernikahan dengan King. Xiao King. pernikahan. Cheng Wanqing. Prester Ching. Bukankah Satpam ini gila kali ya? Dengar-dengar ini keluarga Nona Song, ayah dari pengasuh. Tadi hampir diusir keluar. Sombong karena adalah pengasuh Nona Song. Tidak punya kesadaran diri ya? Cheng Wanqing itu, apa status Presdir King? Mau menikah denganmu, anakmu juga pantas. Ayah, tolong jangan bikin ulah bisa? Mukaku hamper, membuatku sangat malu. Kau anakku, aku ayahmu. Aku mengenalkan pacar untukmu. Apa yang memalukan? Legipula, bukankah kau juga merasa dia, Xiao King lumayan bagus? Hahaha. Satpam, kau kira Presdir King itu siapa? Jangan pikir karena kau tua, bisa bersikap tidak sopan di sini. Tidak sopan karena tua.
Aku begitu? Kau hanya seorang satpam. Kalau bukan karena putramu adalah ayah dari pengasuh Nona Song. Kau pikir aku akan bicara baik-baik padamu? Reputasi Nona Song. Kalian berdua, ayah dan anak. Tela di Permalukan Sepenunya. Aku. Putra, tidak separa itu. Bukan Xiao Qing. Belum bicara sama sekali. Benarkan, Xiao Qing? Ya, Paman Lu. Ayah. Jangan selalu panggil Xiao Qing. Dia adalah Presiden Grup Junsheng, Priester Qing. Paman Lu, bagaimana Anda datang lebih awal dariku? Bukankah aku datang untuk mencarikannya calon? Siapa? Tak, yang dikenalkan Paman Lu. Aku setuju semua. Kau yang bilang. Lihat. Putraku yang tampan. Hahaha. Halo, nama saya Cheng Wan Qi. Hello, nama saya Lu Ergo. Bukan. Nama saya Lu Ping. Ayo dia, agak begitu. Tolong jangan ambil hati. Ayah, sebenarnya mau apa? Bukankah aku untukmu mencarikannya jodoh? Jangan bertingkah lagi. Bisa tidak? Presdir King itu memberi muka pada Song Qingyu. Tidak ingin membuatmu malu. Kau masih menganggap serius? Putra, katakan saja suka atau tidak. Aku menyukainya. Apa gunanya? Ya dia juga harus. Mina ikaiku. Kereza kau. Hanya ingin punya cucu. Terobsesi sekali. Lu Ping. Jangan sentuh aku. Ayo pergi. Aku antar pulang. Hei kau. Maafkan aku, Priester Qing. Panggil saja King R. Apa kau punya waktu sekarang? Kita bisa bicara sebentar. Ayah, apa kau mau membunuhku? Jika ini sampai dilihat oleh Song Qingyu, dia pasti akan membunuhku. Lu Ping. Ada apa denganmu? Tidak ada, APA. ITU, sampai mana obrolan kita tadi? Tentang ayahmu. Aduh, semua salahku. Ayah yang tidak berguna. Aku tidak menakutimu tadi, kan? Mana mungkin? Apa kau salah paham tentang ayahmu? Ada kesalahpahaman? Salah paham. Tidak mungkin. Aku sekarang jadi pengasuh. Semua karena dia. Tuan Lu dari grup Dongfang. Yakin akan datang? Baru dapat kabar. Benar-benar pasti. Lalu bagaimana undangannya? Tidak pernah mengirim undangan. Ternyata penipu. Kenju. Ternyata terlibat. Pasangan ayah dan anak ini. Pajon, Tuan Lu akan segera datang. Haruskah kita turun untuk menyambutnya? Bodoh. Tuan Lu tidak pernah bilang akan datang. Couturin Sekaron. Bukan berarti memberitahu Tuan kalau kita mengawasinya. Karena Tuan Lu akan datang. Ambilkan Gyokaisar hijau milikku. Permata Guanyin itu. Untuk lelang amal ini. Itu barang langka tak tertandingi. Lelang amal kali ini. Danayang Terkimpul. Semuanya atas. Nama Tuan Lu di Saint-Bancan. Seya Sudamant Caritau. Tuan Lu sangat menyukai. Baron Antique dan Koleksi. Nanti. Berapapin Tawaran Tertingi. Seya akan. Guanyin Gyokaisar hijau. Beli kembali. Un tuk d'Iberican pada Tuan Lu. Bukankah itu berarti mengeluarkan 2 kali lipat harga? Pikiranmu kacau. Berapa banyak orang ingin memberi, tidak punya kesempatan. Ya. Tunggu. Pasangan ayah dan anak itu. Usir mereka dari sini. Dengar kata Paman Lu. Selama bertahun-tahun, kau selalu sendiri, kan? Bukan, ayah. Kenapa ayah mengatakan semua begitu saja? Kau membuat sangat malu. Juga tidak. Di antara itu, aku juga dekat dengan 5, 6, 7, 8. Sangat wajar. Anak laki-laki sebaik diri. Kalau begitu, aku selalu sendiri. Bayarkan dia tenang dulu. sebelumnya kita pernah bertemu di suatu tempat? Lu Ping. Sebenarnya kau pantas mendapat yang lebih baik. Dialog yang terbaik. Tak coba, tak tahu. Bagaimana jika kita lebih cocok? Kalian tidak cocok. Kalian tidak cocok. Kalian tidak cocok. Nona Song, lama tak jumpa. Kenapa kau datang? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu kau di sini mencari simpanan? Dia ini cemburu ya? Tidak mungkin. Nona Song, sudah putus bertahun-tahun masih cemburu? Apa ku bilang aku cemburu?
Kok ada aroma asam-asam? Kau. Kalian sudah saling kenal? Nona ketiga keluarga Song dari Shangjing. Siapa yang tak kenal? Demi masa depan, meninggalkan pria yang dicinta. Bukankah kau tetap ketua grup timur, jadi simpanan, untuk punya kesuksesan ini? Jangan bicara sembarangan. Kau yang mulai duluan. Sedala, jangan bertengkar dulu. Diam. Nona Song. Sekarang Luping lajak. Aku punya hak mengejarnya. Dia memang lajang. TAPI. Kalian. Tidak cocok. Tak coba, tak tahu. Bagaimana jika aku lebih cocok dengannya darimu? Sudah kubilang kalian tidak cocok. Memang tidak cocok. Tidak cocok. Cocok. Tidak pantas. Cocok. Sudah. Kira, semuanya tidak cocok. ITU. Malam amal akan segera dimulai. Ayo kita ke sana dulu. Diam kau. Baik. Tuan, Ada APA, ada lelang amal hari ini segera dimulai. Naaman, sesi ini hanya yang diundang bisa ikut. Saya punya undangan. Maksudmu yang ini? Ya. Palsu. Ani, Saya juga pekerja. Jangan buat saya sulit. Abukin. Ayo. Sepertinya ada masalah. Tunggu sebentar. Ada APA? Bilang saya tidak punya undangan. Tuan, lelang amal ini harus orang yang diundang baru bisa ikut. Saya baru minta ayah Anda Kellier. Tentu saja Anda juga harus keluar. Saya datang atas undangan. Dia asisten rumah tangga saya. Ini ayah asisten rumah tangga saya. Mereka semua orang saya. Maaf, Nona Song, yang tidak punya undangan tidak boleh. Anda. Saya datang tanpa izin juga tidak dapat undangan. Kalau begitu, saya harus pergi. King Zong, bukan maksud saya Anda. Bukan Anda. Jadi Anda menyindir saya? Nona Song. Lelang akan segera dimulai. Ada apa lagi ini? Pak Sang, Luping ini dan ayah sampahnya itu sama sekali tidak dapat undangan. Masih mau ikut yang ini, lelang amal. Lelang amal hari ini. Yang datang semua orang terkemuka. Kalian berdua apa-apaan? Layak ikut. Ulangi lagi? Pak Zhang, Anda mau usir saya juga? Pak Zhang takut saat lelang. Ada yang sembarangan menawar. Akhirnya tidak mampu bayar. Barang tidak laku. Ini tidak perlu Anda urus. Paman Lu dan Luping, apapun yang dilelang, saya akan beli semua. Rencana setengah berhasil. Biar saya yang bayar. Sudah. Jangan bertengkar. Ayo ke lokasi lelang saja. Hadirin sekalian, untuk Tuan Lu dari grup Dongfang, Pak Zhang sengaja mengadakan lelang ini untuk Tuan Lu, untuk Zonghai, perkembangan amal. Semoga semua aktif minawar. Baik, mari kita langsung saja. Selanjutnya, silakan barang lelang pertama. Lukisan ini pemandangan Ganang Huang Zijio. Harga awal 800.000. 1 juta. 1,2 juta. Saya sangat suka karya Huang Zijiu ini. Deep Hazard. Semua karya Huang Zijiu pada dasarnya sudah saya beli. Ah, Anda bilang, karya Wang Ziyu, sudah Anda beli semua? Xiao yang saya tahu. Karyanya beredar luas. Setidaknya totalnya mencapai puluhan juta. Anda bilang semua di tempat Anda? Ah, benar sekali. Semua di tempat saya. Semua sudah ditempatkan di Aula Pameran Huang Zijiu. Dan lagi, aula pameran itu juga saya donasi. Ayah, bisakah kita tidak membual? Aula Pameran Huang Zijiu, itu aset milik konsorsium Dongfang. Mana mungkin kamu yang satpam donasi? Kenapa aku harus punya ayah seperti ini? Bagaimana jika yang dia bilang memang benar? 3.000.000. 4 juta. 4 juta sekali. 4 juta 2 kali. Terjual. Selanjutnya, kami persilakan untuk item lelang berikutnya. Ini adalah batu meteor. Di dalamnya mungkin tersimpan zamrud kelas atas. Zamrud, atau hanya bata biasa. Harga pembuka 10.000.
Barang jelek makam apa ini? Ada yang mau beli barang jelek begini? Aku akan menertawakannya seumur hidup. Hanya batu jelek saja. Dikasih gratis pun, aku tak mau. Cepat ambil, ganti yang lain. Cepat ambil saja. Ini dia. 20:000. Looping, otakmu koslet ya? Barang jelek begini pun kau mau? Dia itu. Hanya orang yang belum pernah melihat dunia, orang udik. Sepanjang hari selalu ingin mencari barang murah dan berharap rezeki nomplok. Looping, Kalau dilihat, memang batu jelek. kenapa kau beli? Bukan. Urusanmu bukan. Aku mau. Aku suka. King Yu. Beri aku 1. 100.000. Bukan, tidak perlu dari. Karena Luping menyukainya, aku akan membelinya untukmu. Aku tak perlu kau beli. 200.000. 1 juta. Astaga, ada apa ini? Batu jelek ini bisa laku 1 juta. Ada apa? Nona Sok, kau tidak mampu beli, ya? 10.000.000. Di dunia ini, saya, Song Qingyu, belum pernah ada barang yang tidak bisa dibeli. 20 juta. 30.000.000. 50 juta. 180.000.000. Sepertinya sudah kelewatan. Nona Qingzong. Bagaimana kalau kita? 200 juta. Aku mau pesan Tiandeng. Cheng Wanqing, karena kau mau bermain, aku akan menemanimu bermain. Aku ingin melihat saja, seluruh Zhonghai, siapa lagi yang lebih kaya. Diriku, Song Qingyu. Luping, tampaknya Nona Song sangat peduli padamu. Looping, Nona, Pesan, Tiandeng, untukmu. membeli batu jelek begini. Jika isinya tidak begitu berharga, Kau tamat. Kau benar. Memang tak berharga. Kalau tidak, kenapa ku beli? Tuan muda Wang datang. King Yu, kau tertipu oleh Luping si pria sampah ini. Kenapa kau di sini? Akhirnya kau datang. Saat Song Qingyu tahu kebenarannya, dia pasti akan mengusirku. Dia sudah bersekongkol dengan panitia lelang menggunakan batu ini yang tak berharga, menipu grup Song Anda senilai ratusan juta. Jadi begitu. Sudah kubilang, kenapa Luping begitu tertarik pada batu jelek ini? Ternyata semua ini adalah sebuah konspirasi. Benar-benar pengkhianat. Sungguh tak mengerti apa yang Nona Song pikirkan. Mengapa dia percaya pada Sireng Penggasu membuang-buang uang. Song Qingyu. Maafkan aku. Benar. Memang sengaja kulakukan. Keluarga Song and Kaya Raya. Dulu kau membuangku dan pergi begitu saja. Aku pakai 200 juta. Memangnya kenapa? Luping, apa yang kau lakukan? Nona kami begitu baik padamu. Kenapa kau perlakukan dia begini? Akhirnya akan berakhir. Terungkap. Apa itu? Apa? Ternyata Giok Kaisar es terbaik. Ternyata Giok Kaisar. Genius, genius. Kau adalah yang pernah kulihat genius terhebat. Giok Kaisar es terbaik, tak ternilai harganya. Apalagi selengkap ini, Giok Kaisar terbaik seperti ini, nilainya diperkirakan 10 kali lipat. Ah. Ya. Luping, aku salah paham padamu. Aku minta maaf. Dulu kau bilang, bukan akan memberiku batu jelek. Kenapa jadinya Giok Kaisar es terbaik? Bukan? Aku juga tidak tahu. Kau. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tak berguna. Panggil penjaga, user Tuan Muda Wang. Mulai sekarang jika ada yang memfitnah Luping, jangan salahkan aku. Jangan salahkan aku, kalau Song Qingyu kasar. King Yu, dengarkan penjelasanku, King Yu. Luping, kenapa dulu aku tak sadar? Kau bajada habit. Bisa menilai batu berharga. Menilai batu? Sama sekali tidak. Nasibku saja yang sial. Sudahlah. Ini kan cuma batu imperial hijau. Bukan masalah besar. Lanjutkan saja. Nona. Saya
Luping, aku ada urusan. Aku pulang dulu. Kalau mau beli sesuatu, pakai kartu ini saja. Ayo pergi. Ayo pergi. Sekarang item lelang terakhir. Patung Kuan Im dari batu imperial. Ternyata patung Kuan Im batu imperial. Aku temani kamu duduk. Tak kusangka Pak Zhang mengeluarkan patung Kuan Im ini. Barang langka begini, sama seperti batu imperial. Sulit ditemukan di pasar. Patung Kuan Im batu imperial. Ayah. Mau ngapain? Jangan-jangan mau menawar? Bukan, ibumu dulu rajin sembahyang. Aku mau beli ini. Untuk persembahan ibumu. Ayah, mungkin saja. Kita tak punya uang. Uangmu tak dipakai. Ngapain buru-buru? Pakai uang King Yu juga tidak boleh. Ani, dasar anak bandel. Standar ganda. Baiklah, harga pembuka 10 million. Sekarang mulai 20 million. 30,000,000. 50,000,000. NAK. Ayo tunjuk tangan. 80,000,000,000. Baik. Pak Zhang Noir, 80 million. Ada yang lebih tinggi, 80 million pertama. 80 million kedua. 100 juta. 100 Juta. Kenapa? Tidak. Ini kan acara lelang serius. Kalau sudah memberi harga, tapi tak bisa bayar. Harus membayar separuh denda. Luping, kamu dan ayahmu, kalian berdua, jengkang kaya-kayan. Satu satpam, satu pembantu. Dapat duit dari mana? Luping. Yakin mau belikan ayah patung Kuan Im ini? Sekarang King Yu pergi. Tak ada yang bayar untukmu. Pak Zhang. Sudahlah, mengingat King Yu, muridku. Aku bantu lelang ulang. Terima kasih, Pak San. Boka bandel. Cepat duduk. Ngapain terima kasih padanya? Barangnya ku beli. Tak kukatakan mau retur. Ayah, jangan memalukan. King Yu sudah pergi. Tak ada yang bayar untukmu. Sudahlah, bocah. Ayahmu punya duit. Masa tak boleh tawar satu barang? Ayah punya uang? Dapat dari mana? Uangmu itu kan dari jual anak. Sudahlah, demi uang sedikit, sampai bertengkar. Dan jadi bahan tertawaan. Demi King Yu. Aku bantu sekali lagi. Aku tawar 200 juta. Terima kasih, Pak San. Boka bandel. Pak Zhang sudah tawarkan harga setinggi itu. Siapa berani tak hormati Pak Zhang? Memalukan. 200 juta pertama. 200 juta kedua. 300 juta. 300 juta. Ayah. Anakmu mohon padamu. Ampuni nyawaku ya. Aduh, Boka Yusil. Cuma 300 juta. Tak perlu heboh. Cepat duduk. Luping. Ayahmu apa maksudnya? Berani melawan Pak Zhang. Aku diundang ke sini. Tapi hasilnya? Undang gangku. Kalian robek. Tak bol aku ikut lelang? Boleh saya. Tap, kalau tak bisa bayar, harus ganti rugi 150 juta denda. Jadi? Kiraku tak punya. Yang angkan kau. Bahkan kau dan anakmu jual diri berdua. Tetap tak akan cukup. Kau ini. Sudahlah. Lelang amal yang baik kacau oleh kalian. 300 juta ya? Aku tak ikut. 3 juta untukmu. Pak Zhang. Luping. Aku sudah kasih kesempatan. Kalian anggap lelang seperti mainan. Hari ini kalian berdua, kalau tak ada uang, lihat bisa apa tidak. Keluar hidup-hidup. Musuhi Pak Zhang. Bahkan Song King Yu tak bisa selamatkanmu. Hadapi masalah merajak. Nanti bagaimana? Warisi bisnisku? 300 juta pertama. 300 juta kedua. 300 juta ketiga. Aku tawar 500 juta. Salam, Tuan Lu. Salam, Tuan Lu. Salam, Tuan Lu. Ini orangnya dari grup finansial, nomor 1 dunia, Tuan Lu. Wachuan, Anda datang sendiri. Orang tua ada di sini. Harus aku datang. Tuan Lu, jangan bicara begitu. Walau aku lebih tua, sebut saja setara. Bukan maksudku. Ya sudahlah. Lelang barusan sudah sampai mana? Dana lelang amal akan disumbangkan atas nama Anda.
Patung Guanyin ini langka. Walau lelang ini ada sedikit gangguan di teror si badut, tapi akhirnya aku berhasil memenangkannya. Aku ingat, tadi aku tawar 500 juta. Kupatenkan ini untuk hadiah ke Anda. Aku suka patung Guanyin. Tapi jangan kau beri. Tawaranku 500 juta. Ada penawar lain? Tuan Yutak ada penawar. Pat ang Guanyin. Sekarang milik Anda. Kakak, ini untuk Anda. Kakak. Simpan dulu. Ya. Bukan. Kakak, aku dengar Pak Zhang bilang, lelang ada masalah. Hampir dirusak badut. Tak tahu diri. Si badut, siapa itu? Membo Sankin. Aku pergi. NAK. Oh. Ayo pergi. Ayah sungguh kaya. Tuan Lu, Anda dan dia. Dia saudara angkat saya, ketua grup Dongfang. Ayo pergi. Ayah. Di dalam itu, ada APA? Maksudmu Xiao Cheng? Dulu aku menolongnya. Sekarang dia balik untuk membalas budi. Oh, begitu ya. Itu. Hello. Baik. Aku mengerti. Ayah, aku ada urusan. Aku duluan ya. Ya, pergilah. Kakak, Ada APA? undangan aku yang kirim. Ingin memberi Anda kejutan. Tak disangka, malah jadi salah paham. Xiao Cheng. Kamu biasanya sangat tenang, tapi masalah ini. Ada masalah, kakak. Masalah APA? Nyonya Song ke Zonghai. Oh, ternyata dia. 5 tahun lalu, aku ingat. Jiamingina anakku. Belum kubalas dendam. Sekarang berani kembali? Luping tahun ini, bekerja di bawah. Semakin matang. Sudah waktunya, ungkap jati diri Anda. Aku sudah tua. Sudah saatnya anak. Murisi bisnisku. Mendesak sekali. Panggil aku untuk apa? Luping, kita bertemu lagi. Tant. Anda sangat buru-buru memanggilku. Ada masalah APA? Ini 5 juta yuan. Ambil ini, putus dengan King Yu. Tant. Biasanya Anda mendukung aku. Dan King Yu? Ini kok bisa? Xiao Yu. Ada APA? Aku tak bawa apa-apa saat temui ibumu. Apa ini terlalu tak sopan? Jangan-jangan tante taksa kepadaku? Tidak mungkin. Ibuku baik sekali. Dia selalu nuruti aku. Benar. Ayo pergi. Bo. King Yu pulang. Ini siapa? Ini pacarku, Luping. Hello, Tant. Kamu membuat ibu kaget. Cukup tampan. Aku tak tahu latarnya. Bagaimana? Bo, apa ibu tak suka Luping? Kan ibu bilang, yang aku suka, ibu juga suka. Masa sih? Luping ya? Silakan. Duduk. Luping ya? Orang tuamu. Kerja apa? ITU. Ibuku sudah lama meninggal dunia. Ayahku seorang satpam. Ibu tidak akan keberatan kan? Aku bersama Luping. Luping sangat baik padaku. Masa ia tidak setuju? Asalkan Luping baik padamu, ibu sudah sangat puas. Terima kasih ibu. 15 laptop ibu. Ketinggalan di lantai atas. Tolong ambilkan un truc ibu. Baik. King Yu tidak bilang pada Camus akan datang. Bibi tidak menyiapkan masakan apapun. Begini saja, besok Bibi traktir kamu. Baik, semua ikuti keinginan Bibi. Di hadapan King Yu, aku tidak ingin dia sedih dan terluka. Sebenarnya, aku sama sekali tidak puas. Bibi, apakah Anda pikir kondisi keluarga saya buruk? Tidak pantas untuk King Yu. Benar. Burung pipit takkan mengerti cita-cita elang.
King Yu adalah putri keluarga Song, nona ketiga. Dia ditakdirkan untuk pergi dari Zonghai. Sedangkan kamu hanya seumur hidup, tinggal di tempat kecil ini. Tinggalkan King Yu. Jangan membebani dia. Bibi. Kondisi keluarga kami memang buruk, tapi saya masih muda. Saya akan berusaha semaksimal mungkin memberinya kehidupan lebih baik. Saya pasti akan baik padanya. Naïf. Beruza. Berapa t'as un Camus perlu Beruza? 10 tahun, 20 tahun. Aku tidak bisa King Yu bahkan tak bisa menunggu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan meninggalkan King Yu. Jangan berpura-pura que elle agit. Kamu dan King Yu. Ditakdirkan un truc berpisa. Hanya saja waktunya. Dipercepat saja. Apapun yang terjadi, saya sama sekali tidak akan meninggalkan King Yu. Ini bukan terserah padamu. Apa yang ingin kalian lakukan? Mau cari gara-gara? Ya, pukul dia. Lu Ping. Bo, cepat turunkan aku. Lu Ping sedang dipukuli. Bo. King Yu. Bukan ibu tidak mengizinkanmu turun dari mobil. Tetapi kalian ditakdirkan bukan dari dunia yang sama. Ini untuk melindunginya. Bo. Apa maksud perkataan ibu? King Yu. Kembalilah ke Shangjing bersama ibu. Tempat ini bukan untukmu. Kamu punya dunia yang lebih luas. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan Lu Ping. Lu Ping. King Yu. Kenapa kamu belum mengerti? Jika Camus bersama Luping. Kamu hanya akan mencelakainya. Dengarkan ibu. Ibu janji padamu. Azal. Kamu bisa menguasai keluarga Song. Dan menjadi ketua Song Corporation. Ibu takkan ikut campur siapapun temanmu. Baik, aku janji. Kalau begitu, cepat suruh mereka berhenti memukul Bu. Begitu dong. Antican. Pergila. Jelaskan padanya. Kukira. Camus takkan menuignalagie. Anak miskin tetaplah anak miskin. Benar-benar tak punya harga diri. Dia yang datang mencariku. Aku tak mau dengar omong kosong. Tinggalkan putriku. Tent. Tolong pahami situasinya. Putrimu yang menempel pada, bukan aku yang Beraninya kau bicara begitu. Putriku dari keluarga Song, ibu kota. Dia akan mengejarmu. Anak Inguzon. Biar ku tebak. Apa rencanamu kali ini? Padaku? Memberi cek, dan mengusirku pergi? Atau menyuruh orang, memukulku lagi? Atau, ingin di sini? Awalnya aku tidak ingin berada di sini. Tapi sekarang aku melihat aku tidak akan pergi. Aku akan tetap tinggal di sini. Dan aku akan mati-matian mengganggu putrimu. Sudah kubilang, ingin menebusnya. Hanya King Yu yang merasa bersalah padamu, ingin menebusnya. Omong kosong. Dia yang memutuskanku dulu. Dialah yang salah padaku. Kalau begitu, t'as eu kako. King Yu, demi bisa kembali ke Zonghai, menderita selama 5 tahun ini dan mengerahkan segalanya. Menderita dan berusaha keras. Seorang wanita di keluarga Song ibu kota yang ketat mengalahkan banyak pesaing untuk mencapai posisinya. Sedangkan kau, 5 tahun ini, hidupmu tak berarti, bekerja di perusahaan kecil, tanpa prestasi. Kalau bukan King Yu. Kotakan punya pekerjaan. Inikah janjimu dulu? Tuk beri King Yu. Kebahagiaan. Aku kembali kali ini, untuk membawa King Yu pergi. King Yu selangkah lagi. Untuk mewarisi grup Song. Untuk kesuksesan instan. Namun dia membuang waktu pada sampah seperti dia yang datang padaku. Ini tak ada urusannya denganku. Jika bukan karenamu, King Yu adalah idaman banyak pemuda bangsawan. Dia nona ketiga Keluarga Song yang dikagumi. Dan kini dia demi Camus. Grup Song berkali-kali krisis dalam beberapa hari saja.
Dia habiskan miliaran dana. Keluarga Song ibu kota. Sudah banyak yang tak puas padanya. Jika dia tak kembali, 5 tahun kerja kerasnya akan sia-sia. Jika kau punya kesadaran diri, jangan muncul di depannya. Kau seharusnya paham. Bersamanya kau tak membantunya, malah jadi beban baginya. King Yu sangat mencintaimu. Ormatidia, Pamidia. Lalu tinggalkan dia, Bu. Kalian bicara apa? Bukan apa-apa, ngobrol. Saj. Lu Ping. Ibuku tidak menyulitkanmu kan? Kenapa kamu datang? Qingju. Grup Song di Shangjing ini, orang-orang dari Dewan Direksi, terhadap berbagai tindakanmu di Zonghai, sangat tidak puas. Kamu harus kembali ke Shangjing sendiri untuk menjelaskan kepada mereka. Aku tidak mau pergi. Qingju. Ibu tahu kamu melakukan ini demi Lu Ping. Ibu tidak akan mempersulitmu. Tapi jika kamu tidak pergi, mereka pasti akan memecatmu dari posisi CEO. Nanti bagaimana kamu bisa bersama Lu Ping? Kamu bisa membawa Lu Ping kembali ke Shangjing bersama. Lu Ping, apa kamu bersedia denganku kembali ke Shangjing? Aku adalah pengasuh. Kemanapun kamu pergi, aku ikut. Itu bagus sekali. Aku ingin kembali memberitahu ayahku. Kalau begitu aku ikut. Jangan khawatir, kontraknya ada padamu. Aku tidak akan kabur. Aku akan menunggu. Sobat, mau nyanyi lagu? 10 unit per lagu. Tidak, terima kasih. Ayo, nyanyikan satu. Kulihat kau pasti ada beban pikiran. Aku mau bernyanyi. Hei, anak muda. Berikan iringan musik. Kau bilang kau agak sulit dikejar, ingin membuatku menyerah. Hadiah tak perlu yang termahal. Cukup dedaunan di Campes Elysees. Menciptakan kencan romantis. Tak takut mengacaukan segalanya. Memilikimu berarti memiliki dunia. Sayang, kita harus bersama selamanya. Bersama selamanya. Ganteng, nyanyikan satu untukku juga. Dari tempat tanpa apapun. Ke tempat tanpa apa-apa. Lu Ping. Kita bertemu lagi. Mulai sekarang, jika ada yang berani meremehkan Lu Ping, aku akan menginjak bahunya, menghancurkan wajahnya dan bilang padanya bahwa pria milik Song Qingyu terlahir luar biasa, adalah yang paling mulia. Sakit tidak? Buyer Kisap. Aku tidak rela. Hanya saja, hasil seperti ini tidak pantas dengan tekadku yang tak kenal gentar. Oh, ini kamu, Nona Cheng. Tidak diangkat? Kita semua sudah dewasa. Bersikaplah rasional. Jangan ganggu hidup orang lain. Kalau begitu kau, apa tidak menyesal? Menyesal. Siapa yang tak punya sesal? Lu Ping di mana?
Nona Ching. Mobilmu Ada. King Yu. Waktunya sudah tiba. Mari kita pergi dulu. Aku tidak mau pergi, aku mau ikut Luping. Luping. Kok kamu di sini? Tuan Muda Wang saya yang undang. Tuan Muda Wang dari keluarga Wang di Shangjing, putra sulung. Dia sudah menyukaimu bertahun-tahun. Kalian berdua di jalan, bisa saling menjaga. Benar, King Yu, waktu sudah larut. Mari kita pergi. Kalau mau pergi, pergilah kalian. Aku mau pergi bersama Luping. King Yu, Luping itu seperti pengkhianat, orang hina. Dia mendekatimu hanya untuk mengambil uangmu. Tidak mungkin. Luping bukan orang seperti itu. Kamu tidak percaya? Aku punya bukti. Tidak mungkin. Luping bukan orang seperti itu. King Yu. Apa sebenarnya yang dia punya, sampai kamu terikat dengannya bertahun-tahun? Tuan Muda Wang itu. Dilihat dari latar belakang keluarga, dilihat dari pengetahuan dan kemampuan, di mana dia tidak lebih baik darinya? Tenang saja, dia tidak akan datang hari ini. Ibu, apa yang sebenarnya kamu lakukan pada Luping? Apa yang kulakukan? Aku hanya membuatnya akan kesenjangan antara kalian berdua. Kamu jelas-jelas pernah berkata, selama aku bisa menjadi presiden grup Song, kamu tidak akan lagi menghalangi kita bersama. King Yu. Ibu, semua ini demi kebaikanmu. Luping hanyalah orang rendahan. Dia tidak bisa memberimu kehidupan yang kamu inginkan. Aku hanya ingin Luping ada dalam hidupku. Kenapa kamu berhak memutuskan untukku? Kamu adalah putriku, aku ibumu. Dengan susah payah aku membesarkan menjadi begitu sukses. Kamu harus mendengarkanku. Tapi dulu, jelas-jelas kamu yang bilang, selama aku bisa menjadi presiden grup Song, kamu tidak akan lagi menghalangi kita bersama. Kamu menipuku. Kamu membuatku menyakiti Luping, sedih selama bertahun-tahun. Bukankah itu karena dia sendiri tidak berusaha keras? Jika dia benar-benar menyukaimu, kenapa setelah bertahun-tahun berlalu Dia tidak pernah sekalipun pergi ke Shangjing untuk mencarimu? Karena kamu yang memisahkan kita. Luping jelas-jelas begitu hebat, tapi hanya bisa di sebuah perusahaan kecil. Menjadi seorang sales kecil, selalu didiskriminasi di mana-mana, tidak pernah bisa naik jabatan. Beranikah kamu mengatakan, semua ini tidak ada hubungannya denganmu? Kamu menghancurkan hidupnya. Cukup. Jangan gambarkan aku sebagai orang yang begitu jahat. Kamu mau kemana? Aku mau mencari Luping. Jangan pergi. Aku sudah pernah meninggalkannya sekali. Aku tidak akan meninggalkannya lagi. Hari ini kamu, jika berani keluar dari pintu ini, jangan pernah bilang kamu putriku lagi. Baiklah. Kalau begitu mulai sekarang, hidup hitaskan hibangin ibu enak. Aku juga akan melepaskan posisi ketua grup Song. Kamu bicara apa sih? Kamu gila ya? Taondia. Aduh, lepaskan aku. Lepaskan. Bawa dia ke mobil. Segera tinggalkan Zonghai. Lepaskan aku. Lepaskan. Kilyarkan aku. Kilyarkan. Tuan Muda Wang, perjalanan ini akan berat. Nyonya, jangan khawatir. Saya pasti akan membawa Nona Song kembali ke Shangjing. King Yu. Ibu, ini juga demi kebaikanmu. Setelah kembali ke Shangjing, tenanglah beberapa hari. Ayo pergi. Berangkat. Tunggu. Luping, kamu? Kenapa kamu di sini? Apa yang kukatakan kemarin kurang jelas? Kamu dan King Yu sama sekali bukan orang dari dunia yang sama. Oh ya? Jadi Anda adalah... Luping adalah putraku. Juga pewaris grup Dongfang. Sekarang, apakah dia punya hak itu? Aku ingat sekarang. Jadi Anda adalah ketua grup Dongfang. Dia adalah... Ayah. Jangan banyak bicara. Hari ini, ayahmu ada di sini. Aku lihat siapa yang berani menggalanjmu. Apa? Bagaimana mungkin? Luping kan hanya seorang pria?
Lu Ping. Kukira kau tak menginginkanku lagi. Maafkan aku, maafkan aku. King Yu, jangan khawatir. Mulai sekarang aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Aku tidak akan ke Shangjing. Aku ingin tetap bersama menjadi orang biasa. Tidak. Shangjing, kita harus pergi. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa kamu adalah wanita Lu Ping.